sahabat podcast. Di channel PKUMI kali ini kami akan membahas mengenai tentang apa Ustaz? Tasawuf dan Ramadan. Oh, tasawuf dan Ramadan. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Ufa dan bersama saya adalah Ustadz Suladi Al-Maduri. Al-Maduri, karena berasal dari Madura beliau ini. Oke, saya penasaran deh Ustadz ya, karena tema kita pada kesempatan kali ini adalah tasawuf dan Ramadan. Bisa nggak Ustadz memberikan penjelasan dulu terkait tentang tasawuf? Barangkali sahabat-sahabat di rumah ada yang belum mengerti apa ya tasawuf itu. Oke, mengenai tasawuf, para ulama itu mempunyai 3 pendapat. Pertama, makna yang pertama tasawuf itu diambil dari kata as-suf, wal. Kenapa diambil dari kata as-suf? Karena para sufi itu artinya orang yang menempuh jalan Rabbani. Itu biasanya memakai pakaian yang terbuat dari wol. Arti terbuat dari wol itu artinya kainnya kasar. Dan hal itu menggambarkan kesederhanaan. Kenapa? Karena para nabi juga suka memakai pakaian yang kasar. Bahkan Nabi kita Rasulullah SAW sering menambal bajunya. Yang bajunya yang terbuat kasar itu ditambal. Juga istrinya Aisyah juga ditambal begitu. Itu permakna pertama. Karena dari ciri khas para sufi atau tasawuf itu mereka memakai pakaian yang terbuat dari wol yang kasar itu. Kemudian makna yang kedua, tasawuf itu ada yang mengatakan terambil dari kata as-sofa. Dari as-sofa itu maknanya bersih. Sehingga orang yang berjiwa tasawuf, orang yang sufi itu melambangkan bahwasanya jiwanya adalah jiwa yang bersih. Bersih dari apa? Bersih dari kotoran-kotoran dunia. Artinya mereka tidak menyukai hal-hal yang bersifat sia-sia dari dunia ini. Dan mereka lebih cenderung kepada amalan-amalan yang mendekatkan diri bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka julukan lainnya dari sufi ini adalah aulia Allah, kekasih Allah. Karena untuk menjemput atau menjadi kekasih Allah itu adalah dengan meraih jalan yang sufi atau as-sofa, bersih hatinya dari hal-hal yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang ketiga adalah diambil dari ashabus suffah. Ashabus suffah ini merupakan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang diantaranya adalah Abu Hurairah yang hidup di Serambi. As-Sufi Sufati Masjidin Nabawi, di Serambi Masjid Nabawi, di samping menjadi santri Rasulullah, di mana beliau-beliau ini selalu belajar kepada Rasulullah SAW. Dan mereka ini merupakan orang-orang yang memang bergantung kepada Rasulullah, makan dan minum dan lain sebagainya. Dan ini merupakan 3 arti dari makna tasawuf. Dan ketiga dari tujuan itu merupakan ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka ini disebut dengan aulia Allah. Seperti itu, Masya Allah. Begitu dalamnya ternyata makna tasawuf itu. Kemudian saya penasaran ini, kan tadi kan tema kita adalah tasawuf dan Ramadan. Berarti apa ya Ramadan itu di dalam perspektif tasawuf, Ustaz? Ramadan menurut dalam perspektif tasawuf itu kan sebenarnya apa sih Ramadan? Ada apa di Ramadan? Itu kan sebenarnya yang ingin kita gali. Karena ketika kita menyebutkan Ramadan berarti di dalamnya ada hal yang paling utama adalah berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan dalam artinya secara umum kan kita kalau di masyarakat awam puasa sekarang bulan puasa. Yang penting kan tidak makan, menahan diri dari memakan atau minum sesuatu dari terbitnya fajar atau ketika datangnya azan subuh misalnya. Karena subuh bersamaan dengan terbitnya fajar shadiq. Menahan sampai ilal lail, sampai datang waktu malam, yakni waktu maghrib. Waktu sudah masuk waktunya buka. Akan tetapi di dalam perspektif tasawuf, puasa itu tidak hanya menahan diri dari hal-hal yang zahir tadi, menahan diri dari makan, menahan diri dari bergaul dengan istrinya dan lain sebagainya di siang hari. Ini tidak diperbolehkan secara zahir. Namun secara batin ada hal yang lain yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya ibadah itu kan ketika zahir dan batinnya nyatu, niat benar-benar niat karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Maka kalau dalam perspektif tasawuf, puasa itu tidak hanya menahan diri dari zahir, tapi batin. Artinya apa? Kalau ingin puasanya diterima, kalau puasanya sah kan tadi. Artinya sah dan diterima itu 2 hal yang berbeda. Sah itu ketika kita melakukan
syarat dan rukun puasa, artinya Sudah menggugurkan iya, kewajiban. menggugurkan kewajiban dan menahan diri dari hal yang membatalkan. Akan tetapi ada syarat lain yang diterima, yang bisa dilakukan untuk agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Artinya apa? Hal-hal yang membatalkan pahala puasa bisa saja timbul dari pandangan kita, dari lisan kita, dari pendengaran kita, atau bahkan dari langkah-langkah dari badan kita dan lain sebagainya. Oke, berarti di sini pembahasan kita itu sebenarnya menarik sekali ya Ustadz ya, terkait Ramadan dan tasawuf ini, atau tasawuf dan Ramadan ini ya. Ya, ini tadi telah dijelaskan oleh Ustadz bahwa puasa itu artinya adalah menahan gitu ya. Jadi tidak hanya menahan di dalam raga, tetapi juga dalam batin harus ditahan seperti itu. Nah, Ustadz, yang saya ingin tanyakan, yang namanya menahan itu kan terkadang sulit ya Ustadz ya. Nah, apa kiat-kiat dari Ustadz nih agar kita tuh bisa mencapai puncaknya Ramadan itu penuh dengan hikmat, agar kita bisa menikmati Ramadan ini dengan baik seperti Ustadz? Ketika kita berbicara tentang menahan, tentu menahan apapun itu adalah hal yang berat. Lebih-lebih menahan agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, bisa membatalkan pahala puasa, juga bisa membatalkan puasa. Pertama, untuk menahan diri agar puasa kita tidak batal pun itu sesuatu yang berat. Karena biasanya kita misalnya ada di masyarakat kita itu kalau makan kan ada yang 3 kali sehari, ada yang minimal 2 kali sehari, ada jarang sekali yang makan sehari itu sekali. Tiba-tiba kita menahan diri agar tidak makan dari terbitnya fajar sampai azan maghrib 13 jam perkiraan, itu merupakan hal yang berat. Namun hal ini harus kita lakukan pertama. Ini syarat yang pertama agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dalam keadaan lupa. Kemudian untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, maka kita pertama tunduk. Kalau di dunia nyata kita harus bisa belajar pertama, karena semua kita belajar dalam menitih untuk menjadi salik atau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari segi pandangan, bisa menundukkan pandangan ketika puasa, karena hal itu dapat menggugurkan pahala puasa. Kemudian dari mendengarkan, ketika misalnya ada orang-orang yang membicarakan tetangga dan lain sebagainya, membicarakan orang lain, maka kita harus menghindari hal itu. Kemudian ketika kita berbicara, maka kita harus bisa menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Makanya kata Rasulullah SAW itu, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Maka ketika kita dalam keadaan puasa itu, maka kita tidak boleh mengatakan hal-hal yang kotor. Sebenarnya mengatakan hal-hal yang kotor tidak membatalkan puasa kita, artinya tidak membatalkan puasa kita, namun pahalanya sudah dikurangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa jadi kita puasa, tapi di sebaliknya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atas. Banyak orang di dunia ini, orang Islam yang berpuasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu. Artinya pahalanya habis. Kemudian kebaikannya, fadhail puasanya juga habis. Disebabkan apa? Karena dia tidak bisa menahan dari mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dikatakan. Itu seperti mencaci orang lain, tidak boleh ketika puasa. Marah-marah juga tidak boleh mengurangi puasa. Kemudian menghina orang lain, apalagi tetangga, dan menyakiti orang lain melalui lisan kita, itu dapat mengurangi pahala puasa. Apalagi adu domba dan lain sebagainya. Itu. Berarti bisa dikatakan bahwa kita bisa menahan itu bisa dengan cara kita mengurangi aktivitas di luar maupun mengurangi aktivitas-aktivitas yang kurang bermanfaat seperti itu ya Ustadz ya. Nah, berarti akhlak apa atau alangkah baiknya kita tuh seperti apa sih Ustadz yang dilakukan saat bulan Ramadan? Karena kita tadi mengurangi aktivitas di luar, mengurangi aktivitas di media sosial ya, agar kita terhindar dari hal-hal yang maksiat seperti itu Ustadz. Gimana Ustadz? Karena Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Quran. Di mana
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling banyak membaca Al-Quran ketika di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah itu talaki lagi ke malaikat Jibril tentang bacaannya ketika di bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu, karena kita umat Rasulullah, maka seyogyanya kita lebih banyak beraktivitas bersama dengan Al-Quran. Karena kalau kita lebih banyak beraktivitas bersama Al-Quran, maka secara otomatis kita akan mengurangi aktivitas kita bersamaan dengan hal-hal yang di luar itu, kemudian mengurangi aktivitas kita bersama media sosial. Di mana di media sosial pun nggak hanya di dunia nyata, di dunia di alam medsos juga terdapat banyak hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Misalnya karena lihat postingan-postingan misalnya yang modelnya kata-kata, misalnya banyak kata-kata yang menjelekkan orang lain, kemudian kita mengikutinya, kemudian mengomentari dan lain sebagainya, mendukung dan lain sebagainya, maka itu termasuk bagian dari amal yang dapat mengurangi pahala puasa. Atau di media sosial ada foto atau video yang menampilkan misalnya aurat perempuan, aurat laki-laki, kemudian kita memandang itu juga dapat mengurangi pahala puasa. Nggak hanya di dunia nyata, tapi di dunia maya atau di media sosial juga banyak hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Itu. Namun juga selain itu ya bisa juga dengan melakukan aktivitas di media sosial dengan misalnya mendengarkan ceramah-ceramah Ramadan, ceramah-ceramah yang sifatnya keagamaan dan lain sebagainya. Itu sesuatu hal yang positif yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengurangi pahala puasa kita. Oke, wah sangat menarik sekali nih sahabat podcast. Jadi selain membaca Al-Quran, ada nggak sih, maksudnya saya penasaran ini apa yang dicontohkan Nabi ketika puasa seperti itu, Ustaz? Apakah ada amalan-amalan lain selain membaca Al-Quran seperti itu? Apakah ada dikir-dikir lain agar bisa mencapai tadi puncaknya Ramadan itu dengan tasawuf seperti itu ya, dengan penuh dengan kesufian seperti itu? Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan di malam bulan Ramadan itu untuk melakukan sholat tarawih itu. Okay. Nah, kalau di sebagian daerah dikenal dengan sholat tarawih atau sholat tarawih. Nah, maka sholat tarawih ini sebenarnya apa sih faedahnya sholat tarawih itu? Juga faedah sholat tarawih itu kan juga untuk mendukung puasa Ramadan. Karena man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pahala sholat tarawih ini dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu yang kita lakukan. Maka dengan berpuasa di siang hari, kalau puasa di siang hari kan kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, itu tujuannya iman, karena tuntutan keimanan, kita merasa beriman, bukan karena terpaksa dan sebagainya. Kemudian meskipun terpaksa tetap kita wajib puasa. Wahtisaban, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada hal-hal yang menarik lagi. Apa itu, Ustaz? Di bulan Ramadan ini, pada awal diwajibkan di bulan Ramadan itu kan Allah sebenarnya ada tujuan khas. Karena apa? Kita itu selain hidup kita itu berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, kan manusia itu sebagai makhluk sosial. Artinya yang punya keterkaitan dengan orang lain, yang punya alaqah, hubungan dengan orang lain, dengan makhluk-makhluk lainnya. Kita tidak bisa hidup independen. Artinya tidak bisa kita hidup secara mandiri, enggak ada orang di dunia ini yang hidup secara mandiri. Artinya pasti butuh kepada orang lain. Oleh sebab itu, kenapa Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebenarnya di antara tujuannya agar terjadi persamaan di antara umat Rasulullah, di antara manusia. Kenapa? Karena dengan puasa itu tidak ada perbedaan. Ya, puasa mengajarkan persamaan, tidak ada perbedaan. Coba bisa kita bayangkan, ada nggak yang diistimewakan antara puasa orang kaya dan orang miskin? Nemu? Tidak ada, semuanya sama. Puasanya sama, jamnya sama. Kalau kita hidup di Indonesia berarti sekitar 13 jam. Mau yang kaya maupun yang miskin sama. Lapar sama-sama lapar. Artinya
Menahan diri enggak, kalau yang kaya misalnya sampai asar aja puasanya enggak ada keistimewaan seperti itu. Iya. Tetap keistimewaannya, tetap inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang bertakwa, puasanya yang bagus, maka dia yang mulia di sisi Allah, mau miskin maupun apa namanya? Kaya. Namun di sisi lain ada yang ingin ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hati orang mukmin ketika dia puasa. Apa itu? Yaitu rasa empati, kepedulian terhadap saudaranya. Kan kalau orang kaya itu menahan lapar hanya selama berapa? 30 hari kan? Atau 29 hari kalau puasanya Ramadannya 29 hari. Akan tetapi tetangga-tetangga kita, masyarakat-masyarakat kita yang dalam keadaan kekurangan, yang bahkan mau beli beras, misalnya kekurangan gak cukup, itu merasakan lapar selama hidupnya. Oleh sebab itu Allah mewajibkan puasa agar di hati kita, di hati orang-orang yang mempunyai kelebihan timbul rasa empati sehingga bisa berbagi ketika Ramadan sudah selesai, dia membagikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena apa? Karena sesungguhnya apa? Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta-harta mereka, harta-harta orang yang mempunyai kelebihan misalnya, artinya lebih dari kebutuhannya, kebutuhan pokoknya dan lain sebagainya, apalagi yang kaya, bahkan hartanya bermiliar-miliar misalnya, itu ada hak bagi artinya orang-orang lisail, orang-orang yang meminta, wal mahrum, dan begitu pun hak orang-orang yang tidak meminta. Artinya dia tidak punya harta yang cukup tapi ketika meminta ke orang lain itu dia merasa malu. Tapi di dalam hartanya orang yang kaya, saudagar, di hartanya orang yang tajir dan lain sebagainya, itu ada hak mereka. Makanya oleh sebab itu dengan adanya puasa Allah juga mewajibkan di waktu yang sama zakat fitr. Nah, zakat fitr itu apa? Untuk membersihkan diri. Maka dengan demikian di luar Ramadan ada kepedulian tersendiri. Ada kepedulian dari orang muslim, orang yang sudah dibersihkan di bulan Ramadan agar menginfakkan hartanya kepada saudara-saudaranya yang kekurangan. Seperti itu. Jadi puasa itu selain menahan rasa lapar dan rasa haus, jadi juga untuk mengajarkan kita kepada arti kesetaraan itu sendiri. Seperti itu ya Ustadz. Wah, Masya Allah. Ini sungguh daging sekali ini yang kita dapatkan pada hari ini ya, sahabat podcast. Jadi apalagi nih yang akan dibahas Ustadz? Apakah Ustadz ada closing statement barangkali? Kaitannya ya puasa dengan apa, sufi atau kebersihan. Puasa itu kan mengajarkan kita sebuah kebersihan. Dengan puasa berarti kita harus bersih dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dapat membatalkan pahala puasa. Sehingga ketika hati kita bersih, jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala apa? Lapang. Artinya doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kebersihan itu akan menimbulkan perilaku yang bersih pula. Artinya perilaku yang bersih itu dihasilkan dari hati yang bersih.